Oke, selamat malam, selamat pagi, selamat sore, selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Marcelo Manyaru dengan NIM G002408 kelompok B8 dari Fakultas Kedokteran UNS angkatan 2024. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi neuroendokrin. Jadi kurang lebih mengenai anatomi otak ya. Oke, jadi seperti yang bisa dilihat, saya sudah menyiapkan PPT-nya berjudulkan neuroendokrin. Jadi tanpa pikir panjang, mari kita mulai saja. Oke, jadi sub pertama yang saya mau bahas adalah mengenai vaskularisasi cerebri. Vaskularisasi cerebri itu adalah mungkin peredaran darah yang memvaskularisasi dari cerebri atau otak. Nah, sirkulasi dari vaskularisasi di cerebri itu disebut sebagai sirkulus arteriosus Willisi, karena yang menciptakan Willisi gitu, yang menemukannya. Nah, jadi gini, sirkulus arteriosus Willisi disusun oleh arteri karotis interna pada bagian anterior dan arteri vertebralis pada bagian posterior. Jadi depan belakang. Yang arteri karotis interna itu bercabang menjadi arteri cerebri anterior dan arteri cerebri media. Nih, terus untuk yang arteri vertebralis itu dua, dan mereka bersatu menjadi arteri basilaris yang memvaskularisasi turun ke cerebri, kemudian bercabang menjadi arteri cerebri posterior. Nah, dua arteri cerebri anterior dihubungkan oleh arteri communicans anterior, lalu arteri cerebri posterior dan arteri cerebri media dihubungkan oleh arteri communicans posterior. Oke, jadi yang sub yang kedua adalah mengenai tractus corticospinalis dan tractus spinothalamicus. Jadi dalam pembahasan ini banyak yang sering terbalik-balik mengenai corticospinalis dan spinothalamicus. Nah, traktus itu kan saluran ya. Dalam penamaan saluran seperti ini itu dinamai dari asalnya menuju tujuan. Jadi corticospinalis itu apa? Itu adalah saluran yang berasal awal dari korteks menuju ke spine. Kalau yang spinothalamicus itu dari spine ke thalamus. Nah, manfaatnya apa? Fungsinya apa dan manfaatnya apa? Kalau yang traktus corticospinalis itu adalah jaras dari area motorik primer dan sekunder. Itu ada area 4 dan 6 Brodmann di otak kita ya. Ya, itu jarasnya dari area motorik menuju ke medula spinalis, dan di medula spinalis nanti akan berakhir di cornu anterior medula spinalis efferent. Lalu yang traktus spinothalamicus dari spine ke thalamus, jadi dari bawah ke atas. Jadi kalau yang traktus corticospinalis itu dari otak ke bawah, jadi itu adalah motorik. Jadi otak menyuruh kita tubuh untuk melakukan sesuatu. Nah, kalau yang spinothalamicus itu dari spine ke thalamus, itu adalah jaras sensorik. Kita tubuh merasakan sesuatu, jarasnya dikirimkan ke otak supaya kita bisa merasakan, oh kita dipegang, oh kita kena panas dan segala macamnya. Nah, ini adalah jaras sensorik dari medula spinalis menuju ke thalamus. Nah, thalamus itu apa sih? Thalamus itu dikenal sebagai relay station, itu kayak tempat berhentinya dulu, kayak tempat waiting listnya gitu, sebelum nanti akan lanjut ke korteks cerebri. Karena jaras itu harus sampai ke korteks cerebri supaya kita tahu bahwa kita terangsang oleh sesuatu. Jadi rangsangannya harus sampai ke korteks cerebri gitu. Lanjut. Nah, ini pembahasan lebih detail mengenai traktus corticospinalis ya. Nah, jadi traktus corticospinalis itu berfungsi untuk membawa jaras motorik dari area motorik primer dan sekunder menuju ke medula spinalis. Awalnya dari mana ya? Dari area Brodmann 4 dan 6. Itu kalau di otak itu adalah area motorik primer. Itu kalau tidak salah itu di gyrus. Kalau yang 4 itu kalau nggak salah di postcentralis. Kalau yang di 6 itu di presentralis kalau tidak salah ya. Antara kebalikan itulah. Dari situ dan dia akan berakhir ke cornu anterior medula spinalis. Nah, traktus corticospinalis itu dari otak menuju ke medula spinalis nggak lurus gini. Dia nanti akan ada persilangan ini. Ini kalau gambar detail di sini ya, sekitar di sini. Jadi ini kan anggapnya otak yang ini otak kiri atau kanan ya. Ya pokoknya otak
antara otak kiri atau kanan lah. Jadi dia dari sini itu nanti kan turun. Nah, di titik ini dia akan menghilang. Ini adalah alasan kenapa otak kanan mengerjakan yang kiri, tubuh kiri. Otak kiri itu banyak mengendalikan yang bagian kanan karena ada persilangan. Persilangannya itu terjadi di decussatio pyramidalis. Nah, yang menyilang itu nggak semua. Tractus corticospinalis yang lateral menyilang, tapi yang anterior enggak, jadi tetap lurus. Gitu. Lanjut ke tractus spinothalamicus. Nah, spinothalamicus seperti tadi dari spine ke thalamus, dia tuh untuk menerima saraf rangsangan sensorik. Jadi misal kita pegang, kita kena pukul, kita kena panas. Nah, itu dari perifer datang ke medulla spinalis spine, lanjut ke thalamus. Nah, itu dia berfungsi untuk membawa jarak sensor dari medulla spinalis ke thalamus. Nah, titik awalnya di mana? Nah, untuk di spine ini ada titik-titiknya gini. Bentuknya seperti ini, ada kupu-kupunya di tengah nih. Terus ini anterior, ini posterior. Nah, ada beberapa bagian-bagian dan ini fungsinya masing-masing. Jadi ada spinothalamicus anterior, itu yang di sini. Biru yang depan. Itu membawa rangsang, raba dan tekan. Terus spinothalamicus lateral, itu yang yang ini. Lateral, yang kuning. Terus ada juga yang ini yang posterior. Tractus spinothalamicus yang posterior. Terus ada juga ini spinocerebellaris, yang ini membawa rangsangan keseimbangan proprioceptif. Ada juga columna dorsalis posterior. Ini melokalisasi sentuhan, getar, diskriminasi lodik, dan proprioceptif. Kok bisa beda-beda dan taunya kok beda-beda itu gimana sih dulu para peneliti itu? Nah, jadi gini. Jadi kan ini kan banyak jaras-jarasnya ya. Cara taunya gimana sih? Nah, jadi caranya adalah semisal dalam percobaannya ya. Semisal yang anggaplah yang spinothalamicus ini diputus gitu jarasnya gitu. Nah, nanti si orangnya ini itu dia bisa merasakan nyeri suhu, dia bisa seimbang, dia bisa melokalisasi, tapi dia tidak bisa merangsang raba dan tekan karena ini dipotong. Terus yang lain juga sama. Semisal yang lateral yang diputus, nanti dia bisa merasakan raba dan tekan, tapi nggak bisa nyeri dan suhu. Nah, itulah cara gimana orang tuh dulu tahu, oh ini tuh buat ini buat ini, gitu caranya. Lanjut, sub selanjutnya adalah truncus cerebri. Truncus cerebri itu bahasa gampang itu batang otak. Truncus cerebri, batang otak. Nah, batang otak itu terbagi menjadi 3 bagian penting: mesencephalon, pons, dan medulla oblongata. Nah, yang pertama mesencephalon itu ada 2 bagian penting. Ada pedunculus cerebri, sama satu lagi tadi adalah namanya tempat untuk nucleus nervus gitu ya. Nah, yang pertama kan pedunculus cerebri. Pedunculus tuh yang bunder ini loh. Bundernya pedunculus gitu. Nah, pedunculus itu terbagi menjadi 2. Yang ini namanya kurus, yang ini namanya tegmentum. Sama nanti ada juga namanya tectum mesencephaly ya. Tapi gini, di pedunculus cerebri ini yang menjadi bagian penting ada 2. Ada substantia nigra, yang warnanya agak hitam ini. Dan juga ada fossa interpeduncularis. Jadi fossa itu kan kayak apa ya? Kayak dataran atau apa ya fossa itu? Ya kayak dataran. Fossa itu kayak rongga, ruang gitu ya istilahnya. Fossa, ya fossa itu gitulah. Ruang, rongga gitu. Inter itu di antara peduncularis ya, ini pedunculus 2 kan. Nah, substansia nigra ini apa? Substansia nigra ini intinya adalah bagian di mesencephalon, terutama di pedunculus cerebri, yang tugasnya untuk menghasilkan dopamin. Dopamin itu hormon. Nah, di substansia nigra ini dibagi 2, ada pars compacta dan pars reticularis. Yang menghasilkan dopamin itu yang pars compacta. Terus ada fossa interpeduncularis. Nah, fossa interpeduncularis itu adalah tempat keluarnya nervus 3 okulomotor yang akan membentuk suatu alur yang disebut
sulcus nervi oculomotori. Oculomotor tuh nervus yang mengendalikan otot-otot di mata supaya kita bisa ngelirik. Nah, itu tuh adalah dikendalikan oleh nervus 3. Kalau semisal nervus 3-nya lesi, ada masalah dengan nervus itu, ada kemungkinan mata kita tidak bisa gerak gitu. Lanjut, ada tempat-tempat untuk nucleus nervus. Nah, bagian pentingnya nih ada colliculus, jadi bisa dilihat nih ada dol-dol ini. Colliculus superior, colliculus inferior, terus ada geniculatum, itu kayak lanjutannya gitu. Geniculatum lateral, yang ini medial. Jadi yang lateral itu langsung berhubungan dengan yang superior, yang medial itu berhubungan dengan yang inferior. Terus di mesencephalon ini juga tempat keluarnya nervus 4 itu troklear, itu juga membantu pergerakan bola mata. Lanjut, setelah dari apa tadi ya, mesencephalon, pembahasan berikutnya adalah mengenai pons. Pons itu ya satu bagian di bawahnya mesencephalon. Pons ada 2, ada yang pars basilaris dan juga pars tegmentaris. Nah, pertama pars yang basilaris dulu. Itu bagian pentingnya yang pertama adalah terdapat sulcus basilaris, pontis yang menjadi tempat keluarnya arteri basilaris. Nah, ini tengah nih. Tuh. Ini kan ada kayak sulcus ya, jalur. Nah, ini tempat arteri basilaris. Nanti ada arteri di sini. Terus tempat keluarnya beberapa nervus kranial. Ada nervus 5 trigeminal, nervus 6 abdusen, nervus 7 facial, dan nervus 8 vestibulo-koklear. Lanjut yang basilaris yang pontis. Bukan basilaris, yang ini yang tegmentaris. Jadi tegmentaris dibagi menjadi 2. Ada yang pars tegmentalis dan facies dorsalis, bagi 2 atas bawah gitu ya. Lanjut, yang bagian terakhir dari truncus adalah medula oblongata. Itu ada sisi ventral dan sisi dorsal. Untuk sisi ventral itu ada bagian-bagian penting. Itu ada piramis dan juga oliva. Piramis itu adalah yang depan ini, yang 2 ini piramis, yang oliva itu yang 2 sebelahnya. Piramis ini adalah penonjolan karena pendesakan dari tractus piramis atau corticospinalis. Jadi tractus corticospinalis itu punya nama lain tractus piramis gitu. Terus yang sebelahnya adalah oliva. Oliva itu penonjolan karena pendesakan dari nucleus olivarius inferior. Terus selanjutnya adalah sulcus ventrolateral, itu dilewati oleh nucleus nervi vagus, dan ada decussatio pyramidum. Ini adalah memisahkan tractus pyramidum. Memisahkan itu apa? Tadi kan sesuai yang tadi saya bilang, di tractus corticospinalis itu kan terbagi jadi 2. Ada yang lateral dan anterior. Yang lateral membelok, yang anterior kan tetap lurus. Nah, ini tempat pemisahnya. Terus di sini juga tempat keluarnya 4 nervus. Ada nervus 9 glossopharyngeal, nervus 10 vagus, nervus 11 yang ini ya. 11 nih. 11 itu accessorius, nervus 12 hipoglossal. Terus yang sisi dorsal itu dia bagian pentingnya adalah pusat vasomotor kardiorespi. Ada trigonum nervus vagus dan trigonum nervus hipoglossi. Terus ada juga fasciculus cuneatus dan fasciculus gracilis. Jadi yang 2 nih, yang panjang 1, 2, 1, 2, yang bawah itu fasciculus. Jadi ini fasciculus gracilis, atasnya adalah tuberculum gracile. Yang ini fasciculus cuneatus, ini tuberculum cuneatum gitu. Terus ini adalah sub yang selanjutnya adalah nukleus dan fungsi dari nervus 345. Jadi nukleusnya ada beberapa. Ini saya membahas mengenai nervus 345. Itu adalah nervus motorik utama gitu, motorik murni gitu. Memang tugasnya untuk menggerakkan gitu. Ini ada nukleus nervi oculomotori, nukleus nervi troclear, dan nukleus nervi abducentis. Ini nanti nervusnya itu nervus oculomotor, troclear, dan abducens gitu. Nah, terus ini membahas juga mengenai kalau terjadi lesi itu gimana. Ini lesi itu ada jadi kalau ada terjadi lesi pada nervus 3, 4, dan 6. Nah, akibat dari adanya lesi adalah
terjadi kelemahan atau kelumpuhan pada otot yang dikendalikan oleh nervus terkait. Jadi nervus itu kan dia kan mempersarafi muskulus untuk bisa bergerak. Semisal nervusnya itu terjadi lesi, otomatis muskulus yang dipersarafi kan tidak bisa bekerja dengan baik atau mungkin terjadi kelumpuhan atau kelemahan. Nah, otot apa aja sih? Nih, nervus 3 itu mempersarafi musculus levator palpebrae superior. Nah, ini berfungsi untuk mengangkat palpebrae superior. Jadi, palpebrae superior itu kelopak mata atas. Jadi, semisal nervus 3-nya lesi, kelopak atasnya nggak bisa naik, nggak bisa dibuka. Nah, itu. Nervus 4 itu mempersarafi oblikus superior. Nah, ini berfungsi untuk abduksi, depresi, dan rotasi medial. Jadi ini bola matanya ya. Nervus 6 mempersarafi rectus lateralis, berfungsi untuk menggerakkan abduksi mata. Jadi dia juga membantu untuk melakukan gerakan abduksi. Nah, selanjutnya adalah mengenai Brodmann area. Brodmann area itu adalah area-area khusus lah, kayak semisal ini. Area 4 itu area motorik primer. Tadi saya bilang tentang 4 itu 4 dan 6 tadi. Ternyata 4 itu presentralis. 6 itu yang lebih depannya lagi, maaf saya koreksi di sini. Jadi untuk area 4 itu adalah area motorik primer. Terletaknya di gyrus presenteralis. Jadi tengah ini yang panjang ini yang membagi dua antara biru dan merah itu adalah sulcus centralis. Jadi adalah sulcus ataupun alur yang membagi otak menjadi dua secara depan gini, tapi bukan yang gini, tapi yang depan kayak jalur lah intinya. Ini sulcus centralis. Jadi ini namanya sulcus precentralis dan ini gyrus postcentralis. Jadi untuk area 4 itu untuk motorik primer, untuk yang 312 itu untuk sensorik primer. Terus 44 dan 45 itu adalah area bicara motorik untuk kita bicara. Dan area 22 itu untuk area auditori primer, jadi untuk kita mendengar. Jadi kalau ada masalah di bagian-bagian ini, itu akan berpengaruh pada ya fungsi-fungsinya itu. Motorik primer untuk bergerak, sensorik primer untuk merasakan, bicara untuk bicara, auditori untuk mendengar. Jadi kalau sampai ada masalah di situ, ya nanti akan terjadi pada hal-hal tadi. Oke. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa dipertanyakan. Jadi, mengapa oklusi pada arteri cerebri media lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibanding tungkai? Jadi, arteri cerebri media itu kalau digambar ini yang ungu ini ya. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalnya terjadi oklusi pada arteri cerebri media, yang itu, kenapa lebih sering terjadi kelumpuhan pada bagian wajah dan lengan ketimbang pada bagian tungkai? Nah, ini adalah jawaban yang mungkin bisa membantu ya. Jadi, pertama, permasalahan semua ini disebabkan oleh distribusi vaskular dan representasi motorik di otak. Jadi, intinya intinya adalah bagian tubuh yang memiliki kontrol lebih halus. Kayak tangan kita kan halus, gak patah-patah gitu. Muka juga halus. Itu mempunyai representasi lebih besar di korteks. Karena area korteks motorik yang mengatur wajah dan lengan lebih banyak, oklusi arteri cerebri media akan lebih cepat memengaruhi area ini. Nah, jadi maksudnya gimana? Maksudnya karena kayak tangan kita ini membutuhkan gerakan-gerakan yang mulus, banyak gerak. Representasi vaskularis di otak itu juga lebih besar gitu loh. Jadi kayak representasi vaskularisasi yang di tangan dan lengan, muka ini yang di otak itu besar. Jadi semisal yang bagian itu rusak, ya karena itu terjadi masalah, dia akan mempengaruhi yang ini di tangan dan muka, karena namanya tangan dan muka itu banyak mengambil darah dari situ, gitu. Tangan dan muka itu banyak mengambil darah dari arteri cerebri media. Kenapa dia banyak mengambil darah? Karena tadi gerakannya mulus, dia banyak butuh mobilitas. Jadi memang diciptakan begitu. Jadi karena tangan dan muka itu membutuhkan banyak mobilitas, otomatis di otak juga distribusi vaskularnya besar. Kenapa besar? Karena kembali lagi, karena dia akan banyak memvaskularisasi yang di tangan dan di muka.
Jadi kalau ada masalah di situ, ya otomatis terkenanya di bagian tangan dan muka. Karena memang dia diciptakannya untuk memvaskularisasi yang muka dan tangan. Gampangnya gitu. Oke, lanjut. Nah, pertanyaan selanjutnya. Jelaskan mekanisme kompensasi vaskular yang terjadi terjadi jika terdapat oklusi pada arteri karotis interna kiri. Nah, tentang vaskularisasi ini kita akan kembali menggunakan peran dari sirkulus arteriosus Willisi. Jadi penjelasan umum dulu ya. Circle of Willis ini adalah suatu anastomosis dari arteri yang mengelilingi bagian bawah otak yang memungkinkan aliran darah alternatif jika suatu arteri utama tersumbat atau mengalami oklusi. Jadi otak itu kan salah satu bagian yang menjadi pusatnya dari tubuh. Jadi memang dia diciptakan banyak alternatifnya. Kalau suatu ada masalah dia masih bisa kompensasi gitu. Nggak seperti bagian-bagian tubuh lainnya salurnya cuma satu putus hilang. Dan bayangin kalau otak satu putus hilang, kan nggak bisa gitu. Jadi memang diciptakan untuk banyak kompensasinya gitu. Nah, kompensasinya gimana mekanismenya? Pertanyaannya gitu. Nah, pertama itu adalah pengalihan aliran melalui arteri komunikasi anterior atau arteri komunikasi anterior. Nah, jadi apabila arteri karotis interna kiri oklusi, darah dari arteri karotis kanan dapat mengalir ke arteri karotis kiri melalui arteri komunikasi anterior sehingga otak bagian kiri tetap mendapatkan suplai darah gitu. Nah, selanjutnya yang tahap kedua adalah penggunaan arteri communicating posterior. Jadi jika diperlukan, aliran darah dari arteri vertebralis dan arteri basilar dapat mengalir ke arteri communicating posterior dan kemudian arteri karotis interna kiri melalui arteri communicating posterior, memastikan suplai darah ke wilayah anterior otak yang tersuplai oleh karotis interna. Yang ketiga adalah perluasan aliran melalui arteri cerebral medial dan anterior. Nah, sirkulasi kolateral ini memungkinkan redistribusi aliran darah ke area yang seharusnya disuplai oleh karotis interna kiri, mengurangi resiko iskemia dan kerusakan jaringan otak. Kesimpulannya apa? Nah, kesimpulannya adalah dengan adanya oklusi pada arteri karotis interna kiri, circle of Willis berfungsi sebagai jalur pengalihan aliran darah, mengaktifkan jalan alternatif melalui arteri komunikasi posterior dan anterior dan posterior, serta jaringan vaskular yang lain untuk menjaga suplai darah ke wilayah otak yang terpengaruh dan mencegah kerusakan serius akibat kekurangan oksigen dan nutrisi. Sekian dan terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Maaf jika ada salah kata ataupun ungkapan yang kurang mengenakan. Semoga materinya dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.